Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Nah, perkenalkan, bagi yang belum kenal, di sini ada Bu Rahayu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik melalui video ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalian mengambil buku paket Bu Pena 4A. Kemudian jangan lupa juga membawa alat tulis dan buku tulisnya ya. Nah, selamat belajar. Pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, gagasan pokok dan pendukung itu sebenarnya ada di dalam sebuah teks. Kalian pasti pernah kan membaca cerita, entah itu dongeng, entah itu cerpen, entah itu berita, atau teks-teks lainnya yang pernah kalian baca. Itu tersusun atas beberapa paragraf. Nah, dalam paragraf itu, di setiap paragrafnya mengandung yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah ide yang disampaikan oleh penulis, dituangkan ke dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah topik yang disampaikan pada suatu teks. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah paragraf nih, misalkan kalian ingin mencari tahu kira-kira apa sih yang diomongin, apa sih yang diceritakan pada paragraf itu tentang apa. Nah, itu merupakan gagasan pokoknya atau idenya apa gitu. Jadi kalau gagasan pokok itu inti dari suatu cerita atau inti dari suatu paragraf itu sendiri. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan. Ya, ingat ya, informasi tambahan. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan dari gagasan pokok atau menjelaskan ide. Gagasan pendukung itu biasanya berupa kalimat-kalimat yang disampaikan setelah atau sebelum gagasan pokok itu sendiri. Nah, kita sudah tahu tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masalahnya adalah, Bu, gimana caranya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dalam sebuah paragraf? Kita kan nggak tahu ya, gagasan pokok itu ada di mana, gagasan pendukungnya juga ada di mana, kita nggak tahu. Oke, kita cari tahu ya. Nanti Bu Guru jelaskan. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah apa itu paragraf. Paragraf itu bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah bentuk paragraf. Ini ada di buku Bu Pena 4A halaman 3. Ada bacaan tentang batik. Nah, kalian lihat ini adalah satu paragraf, bacaan dengan satu paragraf. Kalian bisa lihat di sini ada kata yang masuk ke dalam sini. Batik ditulisnya nggak sejajar, ditulisnya tidak sama dengan yang bawah-bawahnya kan, ini yang paling atas. Nah, kalau paragraf, ciri khasnya yang bisa kita tahu, paragraf itu ditulis bagian paling atas itu masuk ke dalam barisan atau menjorok ke dalam istilahnya ya. Kalau paragraf itu biasanya terdiri atas 3 kalimat atau lebih. Jadi paragraf itu tidak hanya terdiri atas 1-2 kalimat saja, tetapi 3 kalimat atau lebih. Paragraf itu ciri-cirinya kalau kalian lihat di bacaan adalah ada kata yang masuk ke dalam barisan. Ini namanya paragraf. Nah, sekarang kita sudah tahu paragraf. Terus Bu, gimana cara mencari gagasan pokok? Nah, gagasan pokok itu bisa kita cari melalui yang namanya kalimat utama. Kita cari dulu kalimat utamanya ya. Ini tadi Bu Guru kasih warna ya. Paragraf yang tadi Bu Guru kasih warna. Nah, di sini ada kalimat yang pertama, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, kalian lihat di sini ya. Ini adalah kalimat utama. Kalimat utama itu Bu Guru kasih tips dan triknya ya. Kalimat utama itu kalau tidak terletak di atas berarti terletak di paling bawah. Ingat ya. Jadi gagasan pokok dicari melalui kalimat utama. Kalimat utama bisa kita lihat di atas atau di bawah. Nah,
Bu, bagaimana caranya kita tahu itu kalimat utama atau bukan? Gimana kita cari tahu kalimat utamanya di atas apa di bawah? Tinggal kita baca. Kita harus membaca semuanya. Kita harus baca dari satu paragraf ini, kita baca semua. Baru kita tentukan manakah kalimat yang paling penting dari paragraf tersebut. Nah, karena setelah Bu Rayu baca, kalimat paling pentingnya adalah ada di paling atas, maka ini disebut kalimat utama. Bukan gagasan pokok ya, masih belum, masih kalimat utama. Nah, caranya kalian baca semua dulu baru bisa tahu ini adalah kalimat utama. Biasanya juga kalimat utama itu lebih sering terletak di atas daripada di bawah. Tetapi ada juga beberapa paragraf yang kalimat utamanya justru terletak di bawah. Tergantung kalian nanti setelah membaca, kalian pikir-pikir lagi, kira-kira kalimat yang paling penting dari satu paragraf ini yang mana? Gitu, oh ternyata yang atas. Atau oh yang atas nggak terlalu penting ya, berarti yang bawah. Gitu ya. Ini kita udah tahu, ini adalah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama ini bisa kita temukan gagasan pokoknya. Kalimat utamanya batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalian lihat ya di buku halaman 4. Kalau kalimat utamanya sudah kita tulis, kalimat utama itu tinggal kita salin ini loh, dari awal sampai titik ini kita salin, itu adalah kalimat utama. Kemudian kita cari gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya menurut buku kalian itu lebih disingkat. Jadi gagasan pokok itu jangan ditulis semuanya. Ini kan kalimat utama. Kalau gagasan pokok itu diringkas lagi supaya lebih sempit lagi, supaya lebih sedikit kata-katanya gitu. Jadi dipilih yang penting dari yang paling penting gitu. Yang paling penting dari yang penting ya, keliru. Nah, gagasan pokok itu misalkan kalau kalimatnya seperti ini berarti bunyi gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia gitu. Jadi kalimatnya dipersingkat gitu. Paham ya? Kalau cari gagasan pokok, yang pertama dicari adalah kalimat utama. Yang kedua adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung itu dicari dari kalimat penjelas. Tadi kalau gagasan pokok dicari dari kalimat utama, kalau gagasan pendukung dicari dari kalimat penjelas. Nah, karena ini adalah kalimat utamanya, kalimat yang penting ya, kalimat utama itu kalimat yang penting. Gagasan pendukung kita cari di kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ini adalah kalimat penjelas yang berwarna hijau. Jadi selain yang diwarnain merah sama Bu Guru ini, yang warna hijau ini disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini memuat gagasan pendukung. Sama dengan yang caranya tadi menulis gagasan pokok, kalimat penjelas juga kita uraikan dulu satu-satu, kalimatnya kita tulis. Ini ada berapa kalimat? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ada 4 kalimat penjelas. Ini kita tulis semuanya, baru kita ringkas ya. Untuk mencari gagasan, namanya gagasan itu adalah kata yang ringkas, yang merupakan poin pentingnya. Jadi kita tulis kalimatnya semuanya. Kalimat itu ya dimulai dari huruf besar sampai titik, ini namanya kalimat ya. Kalian tulis dulu satu persatu. Setelah itu diringkas pokok-pokoknya saja gitu. Bisa kalian lihat di buku Bu Pena halaman 4 ya. Oke, itu untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, pembelajaran yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman. Kenapa sih Bu kok punya banyak keragaman? Keragaman itu perbedaan. Jadi sesuatu yang berbeda itu disebut beragam. Indonesia punya banyak keberagaman karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki total ada ribuan pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, dari banyaknya pulau itu otomatis di setiap pulaunya memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, termasuk juga punya yang namanya kehidupan sosial yang berbeda. Nah, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada keragaman suku bangsa.
nuansa, yang kedua ada keragaman bahasa, yang ketiga keragaman rumah adat, yang keempat adalah keragaman tarian, yang kelima keragaman pakaian tradisional, yang keenam adalah keragaman senjata tradisional, dan yang ketujuh adalah tentang alat musik tradisional. Jadi Indonesia itu punya banyak macam-macam alat musik, punya banyak macam-macam tarian, pakaian, rumah adat, bahasa, dan lain-lainnya. Termasuk juga ada di Indonesia keragaman agama. Kalau di Indonesia ada 6 agama ya yang diakui, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu, itu juga termasuk keragaman. Nah, jadi ada banyak sekali macamnya keberagaman di Indonesia. Bisa kalian lihat di buku paket kalian, nanti kalian baca-baca ya. Di situ ada keragaman rumah adat, itu contohnya rumah gadang dari Sumatera, joglo dari Jawa, itu jelas mempunyai perbedaan karakter rumah. Jadi rumahnya itu punya bentuk yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya, termasuk halnya dengan pakaian tradisional yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan upacara adat atau kegiatan adat yang ada di daerah masing-masing. Itu biasanya menggunakan pakaian yang berbeda-beda ya. Kemudian kalau misalkan alat musik, nah Indonesia sendiri di Jawa punya alat musik namanya gamelan ya, yang biasanya dimainkan saat pertunjukan, entah itu pertunjukan wayang, entah itu tari-tarian gitu. Jadi di setiap daerahnya memang punya adat yang berbeda-beda, termasuk juga keberagaman alat musik, bahasa, kemudian tari, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu tentang bunyi. Kita belajar IPA dulu ya. Nah, bunyi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang keragaman ya, keragaman itu contohnya ada keragaman alat musik. Nah, keragaman alat musik itu, alat musik di Indonesia kan berbeda-beda ya, dari satu daerah ke daerah lainnya punya alat musik yang berbeda-beda. Nah, alat musik ini bisa menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda-beda juga, tergantung jenis alat musiknya apa. Contohnya di sini ada gong dan gendang. Nah, gong, gendang itu cara memainkannya dipukul. Nah, berbeda dengan seruling dan terompet yang harus ditiup. Nggak mungkin kan seruling kita pukul-pukul ya nggak akan menghasilkan bunyi. Sama halnya dengan gendang, kalau misalkan kita tiup ya nggak akan menghasilkan bunyi. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghasilkan bunyi. Yang selanjutnya ada biola. Biola pasti kalian pernah lihat ya, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Nah, biola itu biasanya kan cara memainkannya digesek ya, itu bisa, kalau digesek bisa menghasilkan bunyi, tapi kalau kalian pukul-pukul biolanya ya nggak akan menghasilkan bunyi gitu. Kemudian ada gitar. Kalau gitar cara memainkannya gimana? Dipetik. Nah, gitar itu cara memainkannya dipetik. Jadi setiap alat musik itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, entah itu dari segi pembuatannya, segi bahan-bahannya, bahan dasarnya apa, kemudian cara memainkannya juga berbeda-beda. Nah, kalau misalkan contohnya nih, biola kan cara memainkannya digesek. Kenapa kok harus digesek? Karena gesekan dari senar biola itulah yang dapat menghasilkan bunyi. Nanti kalau misalkan senarnya kita gesek-gesek, itu senarnya akan bergetar. Nah, getarannya itulah yang menghasilkan bunyi. Kalau misalkan kita pukul ya nggak akan bergetar, karena memang bukan dengan cara dipukul, cara memainkannya digesek gitu. Sama halnya dengan kendang. Kalau kendang kita gesek-gesek ya nggak akan berbunyi juga, mungkin bunyi cicit gitu, nggak akan ada suara yang kita inginkan ya. Tapi kalau kendang kita pukul, nah itu akan menghasilkan suara sesuai yang kita inginkan, karena memang dia adalah alat musik yang dipukul gitu ya. Jadi setiap bunyi itu dihasilkan dengan cara yang berbeda-beda. Tidak semua bunyi dihasilkan dengan cara yang sama, tergantung alat musiknya apa gitu ya.
kalian tadi sudah mendengarkan penjelasannya Bu Guru dari mulai bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Sekarang adalah waktunya kita mengerjakan tugas. Kalian harus mengerjakan tugas supaya lebih paham ya. Nah, kalian buka buku Bu Pena halaman 4. Di situ ada ayo berlatih, ada sebuah paragraf. Nah, di situ dari sebuah paragraf itu kalian cari mana gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti contoh di atas gitu. Jadi atasnya bacaan itu ada contoh, kalian kerjakan seperti itu persis dengan dikerjakan di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 6. Di halaman 6 itu sebenarnya ada tugas kelompok ya, tapi karena kita tidak memungkinkan bekerja kelompok, jadi kalian kerjakan sendiri. Di situ ada kolom-kolom, ada pulau, daerah, kemudian jenis-jenis keragamannya apa. Kalian tulis pulau yang kalian inginkan apa, misalkan Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya. Pulau Bali juga boleh kalian masukkan. Nggak harus pulau besar, pulau kecil juga boleh. Kalian masukkan di sini. Kemudian daerah yang kalian inginkan daerah mana, misalkan di Jawa. Daerah yang kalian tulis adalah Malang, Mojokerto, atau Surabaya boleh. Kemudian suku bangsanya nanti kalian cari di sumber-sumber lainnya. Kemudian tugas yang ketiga ada di halaman 7. Di halaman 7 itu ada cara benda menghasilkan bunyi. Jadi ada 5 kolom, di situ sudah dituliskan di ayo berlatih itu ya. Sudah dituliskan tentang 5 macam alat musik. Ada contohnya yang paling atas, biola. Cara memainkannya digesek. Bagaimana biar bisa menghasilkan bunyi? Yaitu gesekan dapat menghasilkan getaran sehingga menghasilkan bunyi. Nah, kalian tulis seperti ini, seperti contoh. Untuk alat musik lainnya, alat musik pianika, gitar, rebana, dan angklung. Nah, kalian bisa cari juga di sumber lainnya kalau misalkan nggak ngerti cara mengerjakannya, atau ternyata kalian ada yang belum dipahami, kalian bisa tanya ke Bu Guru ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, itu tadi video dari Bu Guru hari ini. Anak-anak, semoga kalian semua paham dengan apa yang dijelaskan Bu Rahayu. Kemudian tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti akan Bu Guru cek ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.